Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran IPS, tema 3 subtema 1, dengan materi penemuan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Masih ingatkah kalian siapa penemu listrik? Penemu listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday menemukan listrik pada tahun 1821. Ia adalah ilmuwan Inggris yang dijuluki Bapak Listrik. Berkat penemuannya, kita menuju era modern kelistrikan. Mari kita simak tabel pengaruh penemuan listrik terhadap kehidupan masyarakat berikut. Amati tabel di samping. Pada bidang sosial, sebelum penemuan listrik, 1. Komunikasi terbatas harus secara tatap muka atau bertemu langsung, atau dapat melalui dengan surat menyurat. 2. Informasi masih terbatas pada media koran maupun secara langsung. Sedangkan sesudah penemuan listrik, 1. Bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah. 2. Informasi mudah didapat melalui TV, internet, dan radio. Kemudian pada bidang ekonomi, sebelum penemuan listrik, 1. Sistem jual-beli menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang, maupun menggunakan uang secara tunai. 2. Kegiatan jual-beli bersifat konvensional, yaitu melalui pasar. 3. Kegiatan jual-beli terbatas waktu siang hari. Sedangkan sesudah penemuan listrik, 1. Sistem jual belinya sudah mengalami kemajuan dengan sistem pembayaran kredit, transfer, maupun cek. 2. Kegiatan jual beli secara online. 3. Kegiatan jual beli tidak terbatas oleh waktu. Pada bidang pendidikan, sebelum penemuan listrik, 1. Kegiatan belajar hanya dapat dilakukan ketika pagi dan sore hari. Sedangkan malam hari membutuhkan lampu minyak atau lilin. 2. Sumber belajarnya terbatas pada buku. Sedangkan sesudah penemuan listrik, 1. Kegiatan belajar dapat dilakukan setiap saat, tidak terkendala oleh penerangan. 2. Sumber belajarnya semakin bervariasi, baik berupa buku, e-book atau buku elektronik, sumber internet, dan lain-lain. Pada bidang budaya, sebelum penemuan listrik, 1. Kegiatan seni hanya dapat dilakukan ketika pagi sampai sore hari karena terkendala oleh penerangan. 2. Pertunjukan budaya hanya dapat dinikmati secara langsung. Sedangkan sesudah penemuan listrik, 1. Kegiatan seni dapat dilakukan kapanpun dengan sumber penerangan terpenuhi. 2. Pertunjukan budaya dapat dinikmati secara langsung maupun tidak langsung dengan cara direkam dan disiarkan ulang. Berikut beberapa tokoh penemu dan hasil penemuannya. Thomas Alva Edison pada 21 Oktober 1879, Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan Amerika, berhasil menemukan lampu pijar listrik. Pengaruh penemuan lampu pijar. Sebelum penemuan lampu pijar, segala aktivitas terbatas oleh penerangan, sehingga aktivitas dapat berlangsung hanya saat pagi sampai sore hari. Sedangkan sesudah penemuan lampu pijar, 1. Segala aktivitas dapat dilakukan kapanpun tanpa terkendala oleh penerangan, baik pagi, siang, sore, maupun malam. 2. Teknologi penerangan semakin maju sampai sekarang. Guglielmo Marconi. Pada 1895, Guglielmo Marconi, seorang ilmuwan Italia, mengembangkan sistem telegraf tanpa kabel atau dengan sinyal radio. Sebelum penemuan gelombang radio, pengiriman informasi atau berita membutuhkan kabel, sehingga pengirimannya terbatas oleh jarak. Sedangkan sesudah penemuan gelombang radio, pengiriman informasi atau berita semakin maju
tanpa memerlukan kabel atau berupa gelombang radio, sehingga semakin cepat dan dapat menjangkau jarak jauh. James Watt. Pada tahun 1765, James Watt, seorang ilmuwan Skotlandia, mampu menemukan mesin uap. Sebelum penemuan mesin uap, pengaruhnya, industri produksi belum berjalan secara maksimal. Industri masih menggunakan tenaga manusia, sehingga hasil produksinya terbatas. Sedangkan sesudah penemuan mesin uap, 1. Terjadi revolusi industri, yaitu perkembangan industri secara besar-besaran. Karena penggunaan mesin dapat menggantikan tenaga manusia, sehingga hasil produksi meningkat. 2. Banyak alat transportasi menggunakan tenaga mesin uap, seperti lokomotif, mobil, dan kapal. Rudolf Christian Karl Diesel. Pada tahun 1892, Rudolf Diesel, seorang ilmuwan Prancis, mengembangkan mesin diesel berbahan bakar solar. Pengaruhnya, sebelum penemuan mesin diesel, 1. Industri produksi menggunakan mesin uap. 2. Alat transportasi masih menggunakan tenaga mesin uap. Sedangkan sesudah penemuan mesin diesel, 1. Mesin diesel dapat menggantikan mesin uap dalam industri produksi karena dapat bekerja lebih efisien. 2. Mesin diesel banyak dipakai pada pabrik, kapal laut, kapal selam, lokomotif, dan mobil modern sampai sekarang. Peter Heinlein. Pada tahun 1541, Peter Heinlein, seorang ilmuwan Jerman, mampu membuat jam tangan dari kuningan, sehingga dikenal sebagai Bapak Jam Modern. Sebelum penemuan jam tangan, pengaruhnya, penentuan waktu masih konvensional melalui perkiraan posisi matahari, sehingga belum akurat dan terkendala oleh cuaca. Sedangkan sesudah penemuan jam tangan, 1. Waktu dapat diukur dengan akurat. 2. Jam tangan lebih praktis dan fleksibel karena dapat dibawa dengan mudah. 3. Jam tangan terus dikembangkan sampai sekarang, bahkan menjadi barang mewah atau bernilai tinggi. Sejarah penemuan roda. Roda merupakan satu alat penemuan besar manusia yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Perhatikan bagan sejarah penemuan roda berikut ini. Dimulai dari tahun sebelum 3000 sebelum Masehi. Gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Selanjutnya, pada tahun 3000 sebelum Masehi, roda digunakan untuk memintal kain. Dilanjutkan pada tahun 1500 sebelum Masehi, ditemukan roda kayu dengan sumbu atau as. Kemudian sesudah Masehi, ditemukan roda kayu dengan jeruji. Selanjutnya, pada tahun 1839 sampai sekarang, ditemukan ban karet berisi udara. Pada tahun 1839, Charles Goodyear menciptakan ban dari bahan karet sehingga tahan goncangan. Dilanjutkan pada tahun 1845, John Boyd Dunlop menciptakan ban karet berisi udara. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai penemu, penemuan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.